Selamat pagi, selamat berjumpa Bapak Ibu semuanya di acara Talk Song Strategi Pembelajaran Inovatif melalui metode Problem Persuasion. Namun, sebelumnya ada pantun nih, boleh kan? Baik, nanti jawab saya yang terakhir langsung saya. Pagi hari acara di bawah rasa berangkat awal bersama setia. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat dan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, dan semoga kita termasuk hamba-Nya yang selalu bersyukur. Salawat dan iring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan rangkaian acara pada hari ini, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua sesi tanya jawab sekaligus pemaparan materi, yang ketiga penutup. Sebelum memulai acara ini, untuk mempererat silaturahmi kita, ada baiknya kita kenalan dulu nih. Tak kenal maka taat. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Kodalia, SPDI sebagai moderator, dan belakang saya materi 1 atau narasumber 1 yaitu Bapak Satori, SPD dari Madrasah Islam kedua, dan Bapak dari yang kedua yaitu Ibu Ida Saida, SPD dari SD Madrasah kedua, dan pemateri ketiga yaitu Nia Sri Suhati, SPD dari SD Madrasah 1, dan terakhir Ibu Indah Mona Indawati, SPD sebagai dari SD Madrasah. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara ini mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, semoga acara kita hari ini lancar, tidak ada hambatan. Selanjutnya acara yang kami nanti setiap dari pagi pada akhirnya segera akan dimulai. Baik, di sini sudah beberapa pertanyaan yang sudah langsung, banyak sekali, baik untuk narasumber 1, narasumber 2, dan narasumber 3. Di sini para penanya ingin dijawabnya oleh narasumber yang baru sekalian. Siapa yang pertanyaannya itu sebutkan langkah-langkah metode metode yang pembelajaran yang berbasis pada masalah, ya, berbasis masalah dan berfokus pada siswa. Ini diterapkan pada metode PBL itu ada 5 kurang lebihnya. Yang pertama, mengorientasikan
mengarahkan siswa pada masalah terlebih dahulu. Menyajikan skenario masalah atau pertanyaan terkait dengan materi tersebut, materi yang akan dipelajari. Nah, jadi memberikan permasalahan kepada murid. Kemudian setelah itu mengorientasikan siswa pada masalah, yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ya. Contohnya dengan membagi kelompok siswa, ya, dengan beberapa kelompok, dan di dalamnya siswa tersebut diberikan peran-peran masing-masing. Organisasi yang ketiga, memimpin penyelidikan individu atau kelompok, membimbing, ya, kita sebagai kita ini perannya sebagai fasilitator, ya, dalam pembelajaran PBL ini. Jadi kita hanya membimbing siswa dalam penyelidikan permasalahan tersebut. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah siswa tersebut melakukan penyelidikan, mengumpulkan informasi dan mencari data yang diperlukan, selanjutnya adalah menampilkan ataupun mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya dengan cara membuat laporan presentasi ke depan. Yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru dan peserta didik secara bersama-sama melakukan refleksi dan evaluasi terhadap solusi yang telah dipresentasikan. Jadi refleksi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Odi. Mengapa metode PBL diterapkan dalam pembelajaran pertanian? Itu kan ada permasalahan yang permasalahan yang meningkat. Sehingga kalau PBL diterapkan pada pembelajaran berbasis masalah yang otentik, yang nyata, ada di lingkungan siswa kan sedang bermain, itu sangat sekali, sehingga dibuatkan, kalau PBL kan dibuatkan kelompok. Di dalam kelompok itu siswa itu dapat berinteraksi dengan bebas dan bahkan bisa bervariatif mengungkapkan permasalahan apa yang tidak tahu dan apa yang tahu terhadap teman di kelompoknya. Sehingga dalam pembelajaran sangat upaya ekosistem itu tepat sekali kalau diterapkan. Dari sini jelas-jelas ada permasalahan yang autentik yang nyata. Apabila berbalik tidak dengan metode PBL, apalagi dengan ceramah, itu akan sulit diterima oleh siswa. Kemudian pembelajaran yang interaktif dan variatif itu tidak akan tercapai. Sehingga output yang hasilnya itu kan sangat memungkinkan kurang memenuhi keinginan dari seorang guru atau fasilitator. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada setelah ini pertanyaan untuk narasumber yang ketiga, yaitu dunia. Pertanyaannya, apa peran guru dalam metode PBL? Sebagai fasilitator menunjukkan masalah kita dan melakukan proses bersamaan dan berpikir kritis serta memberikan bagi dan motivasi agar siswa dapat menemukan solusi sendiri. Contohnya seperti sebuah danau yang menyebabkan penurunan drastis. Apa yang terjadi pada rantai makanan di ekosistem itu? Nah, kemudian guru mengharapkan siswa berdiskusi dalam kelompok
Narasumber yang kedua dari tadi dia membahas tentang PBL gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan PBL? Jadi PBL itu kan kalau bentuk aslinya gitu ya. Jadi pembelajaran berbasis masalah gitu ya. Ini sebenarnya menjadi metode favorit yang mungkin kita dulu gitu agar siswa lebih aktif. Yang dimaksud dengan PBL itu atau problem learning itu adalah metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai nyata ya sebagai titik awal untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan pengetahuan. Jadi metode based learning ini menitik beratkan pada pembelajaran yang berfokus pada siswa dan dimulai dengan menyajikan masalah nyata atau sangat menitik beratkan pada siswa dengan awal itu diberikan permasalahan, kemudian bagaimana supaya itu mengorganisasikannya, mencari data, menyelesaikannya, kemudian mempresentasikannya di depan kelas dan dalam bagian besar guru itu dalam metode PBL. selanjutnya pertanyaan Bapak Olivia. Pertanyaannya, bagaimana cara metode PBL dalam meningkatkan motivasi belajar siswa? Bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa melalui PBL? Ini menurut pendapat saya, awal permasalahan siswa di kelas. Kalau misalkan guru mau mengajar dari mulai awal, menonton misalkan guru dengan metode lain, contohnya ceramah, siswa akan bosan. Tapi reaksi dari siswa kalau menggunakan metode PBL, anak-anak ayo kita bentuk ke dalam 3 atau 4 kelompok, itu pasti di kelas ramai ya. Itu ya, bukan dalam berarti negatif. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada mulai bangkit kepuasan ya dari siswa. Kepuasan bagaimana? Pang nama besok ngerasa bisa ini ngerasa kabarikuan pintar. Jadi ini itu dalam kelompok ini dengan ini dengan metode PBL ya itu guru juga harus pandai-pandai. Jangan sampai siswa membodoh dikumpulkan, nanti di situ ada penyimpan. Jadi dalam pembuatan kelompok dalam metode PBL itu usahakan ya, bahwa siswa itu bercampur sehingga nanti yang mampu membantu yang kurang mampu. Jadi metode PBL sangat tepat dan pasti akan rasa tumbuh dari siswa untuk minat belajar yang lebih aktif. Bahkan kalau fasilitator pintar-pintar mengkondisikan, maka akan terjadi pembelajaran yang lebih variatif lagi. Sehingga hasilnya nanti bisa maksimal ya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Tadi maaf Bapak ya, beberapa kita sampaikan untuk bagian kelompoknya Pak. Jangan yang kita yang bodoh-bodoh. Jadi pengelompokan ini dibaginya atau semuanya sebaiknya oleh guru. Karena kalau semua siswa ya seperti itu biasanya ya siswa seperti itu ya saya mau dengan ini ya silakan ya adil mungkin gitu campur bahkan jangan sampai bercampur
misalkan kelompok itu kelompok putri, laki-laki, misalkan dari situ ada apa? Sosialisasi dan aktif, ada pergaulan, ya, hati-hati, bukan kita beli, takut ada bullying atau apa, disebutkan, makanya juga harus berputar dan menambahi tiap-tiap kelompok sambil memberikan pengarahan. Kali selanjutnya ini ada pertanyaan untuk sumber yang ketiga yaitu Surya. Pertanyaannya apa langkah utama dalam penerapan teknologi? Selanjutnya ada pertanyaan untuk materi yang kedua. Pertanyaannya yaitu apa kelebihan dari metode PBL ini salah satunya adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Ya, siswa di sini mencari ya pemecahan masalah apa yang disajikan atau yang diberikan permasalahan dari kemudian mengembangkan berpikir kritis karena mereka mencari solusi idenya ya kemudian juga data yang dibuat mereka kemudian meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam kelompok itu ya jadi meningkatkan motivasi belajar dengan berusaha untuk berdasarkan permasalahan tersebut kemudian meningkatkan keterampilan sosial melalui kerja kelompok. Jadi dengan mereka berkelompok itu bisa lebih bersosialisasi, bisa namanya beradaptasi dengan teman-temannya, seperti itu. Terima kasih. Silakan. ya boleh, masih ada, boleh puaskan. Di sini pertanyaannya apa karakteristik utama Ya, karakteristik utama daripada PBL ya, ini mudah-mudahan benar ya, yang menurut saya paham ya. Karakteristik ciri-ciri kan, ya, ciri-ciri bahwa metode PBL itu diterapkan di kelas dalam pembelajaran pada siswa adalah satu, mengajukan pertanyaan masalah. Pasti ada pertanyaan karena ada masalah. Jadi contohnya apa? Misalkan ekosistem atau rantai makanan. Nah, juga akan bertanya, bahkan juga bisa menanyakan ekosistem yang mana. Ekosistem kan macam-macam, ya. Ada ekosistem danau, kolam, dan sebagainya. Kemudian rantai makanan juga, rantai makanan yang mana, ya. Tuh, satu dari pasti ada pertanyaan. Kemudian berfokus pada keterikatan antar disiplin ilmu. Berfokus berkaitan, jadi bukan hanya satu. Nah, bukan hanya satu, pasti di situ ada IPS, ada IPA,
kemudian bahasa Indonesia juga bisa. Ketika pada waktu memberikan pertanyaan atau menyampaikan solusi permasalahan, itu juga cara menyampaikannya harus berkata dengan baik menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Itu di antaranya, dan masih ada lagi, ya. Kemudian penyelidikan dilakukan secara autentik dari pertanyaan, kemudian tadi, dan yang kedua, kemudian yang ketiga, penyelidikan autentik. Ini masalahnya nyata tidak? Kan awalnya juga tadi menyajikan permasalahan yang autentik dan nyata. Sudah pasti harus dibuktikan kebenarannya, harus dibuktikan keabsahannya, bahwa benar apa yang disampaikan itu nyata masalah yang ada di lingkungan yang pernah dihadapi atau ditemukan oleh siswa. Selanjutnya melibatkan kerjasama atau kolaborasi. Ini tentu apalagi sudah dibentuk dalam kelompok, melibatkan antar siswa, guru sebagai fasilitator, bahkan juga bisa melibatkan warga sekolah. Nah, supaya hasilnya baik, hasilnya sesuai apa yang diinginkan oleh siapa? Yang diinginkan kita oleh guru sebagai guru, juga diinginkan oleh siswa. Siswa kan kalau merasa berhasil buat bermain, tepuk tangan itu sampai tangannya ke atas ke bawah. Ya, mungkin itu ya. Ya, Bu. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga itu tentunya bagaimana cara menilai hasil belajar pada Sebelum Bunia menjawab, ya, ini kelihatannya udah lesu. Tolong ya sama-sama ya. Kalau saya bilang guru sehat, guru kuat, guru kuat, guru hebat. Majalengka, kampung saya, Jawa Barat nomor 1. Bisa? Guru sehat, guru hebat, guru kuat, guru hebat. Majalengka, kampung saya. Ada yang nomoran mah kampanye. Oke, Bu, silakan. ya untuk penilaian hasil belajarnya pada metode PBL ini dilakukan secara komprehensif ya, meliputi proses dan hasil, yaitu guru menilai melalui observasi, presentasi, laporan dan refleksi dengan memperhatikan kemampuan berpikir kritis, kerjasama, pemecahan masalah dan pemahaman konsep siswa. Contohnya itu saat belajar tentang rantai makanan ya guru mengamati kerjasama dan diskusi siswa. Kemudian nilai presentasi hasil analisis mereka tentang gangguan rantai makanan, memeriksa laporan kelompok dan meminta refleksi individu untuk melihat pemahaman konsep serta kemampuan berpikir kritis siswa. Ya, selesai. Ya, saya alhamdulillah. Puasa waktunya sudah terpenuhi. Alhamdulillah ada pertanyaan-pertanyaan yang kami tampung dan selesai semua oleh narasumber. Terima kasih atas kesempatan narasumber pada ini telah hadir saat ini dan semoga sukses selalu. Amin. Baik. Kesimpulannya yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu, dari keseluruhan kegiatan talkshow tadi dapat disimpulkan bahwa proyek Basic Learning PBL merupakan strategi pembelajaran yang efektif untuk membentuk peserta didik yang aktif, mandiri dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan melalui kerjasama antara pendidik, peserta didik dan lembaga
lembaga pendidikan diharapkan penerapan PBL dapat berjalan berkelanjutan dan membawa perubahan positif bagi kualitas pembelajaran. Tadi itu moderator ada yang mau bertanya silakan tadi. bertanya atau ongkos atau bagaimana? Tanggung. Ya, silakan Pak. Silakan. Terima kasih Tangan dulu Pak, tepuk tangan dulu. kepada Ibu Moderator. Nama saya Bari Prima dari Universitas Andalas. Ya bagus. Dalam metode berbasis proyek itu kan otomatis siswa itu kan berkelompok, ya dibentuk kelompoknya mulai dilihat sesuai dengan dipecahkan kalau kata ini ya, maksudnya bukan orang yang pandai-pandai kemudian ini yang kurang ya kurang. Nah dalam satu kelompok itu di sana kan ada orang yang siswanya kritis, cepat berpikirnya, dan ada juga yang lemah. Biasanya yang sering ditemui itu ketika siswa dikelompokkan seperti itu, yang dia itu merasa rendah diri, dia itu merasa kurang, justru semakin minder, semakin tidak bisa memberi masukan. Jangankan di dalam pembelajaran berkelompok seperti ini, di luar pun ketika berteman dengan temannya, dia itu mencari kelompoknya yang sesuai. Biasanya yang pandai dengan yang pandai bermainnya tuh. Jadi pada dirinya itu sudah keluar rasa rendah diri. Yang kurang dengan yang kurang biasanya tuh bersamanya tuh. Nah pertanyaannya bagaimana mengatasi hal tersebut, terutama bagi siswa yang minder. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak dari Prima. Jadi memang Akan menjawab silakan coba Bapak Obi. memang itu nyata ya, nyata kita temukan di lapangan. Kebanyakan itu seperti itu. Kalau siswa yang merasa dirinya mampu, ya, merasa ego tidak mau bergaul dengan Tuhan, saya tak pada bodoh. Baik, ada laki pak bisa punya corona tulis maksudnya. Memang kenyataan ini, ya sering kita temukan juga. Makanya kita sebagai guru harus jeli-jeli, ya, harus pandai melihat kondisi kemampuan siswa. Biasanya anak kalau sudah bagi kelompok, saya nuker terpekan kedai, malah mah ayah cicing bedi juru, ya. Aku mana lain milu tadi itu, malah mah pulang dapat diajak pak, itu diajak, itu diajak. Nah itu permasalahan timbul di sini. Makanya kita sudah harus pandai mencari solusi bagaimana supaya anak tersebut bisa diterima oleh kelompok. Solusinya ya ini solusinya tergantung daripada pemahaman kita terhadap satu pribadi anak, dua terhadap kelompok anak. Jadi kalau misalkan dalam suatu kelompok ayah nurada tenggelam, rewel, bawel, jangan masukkan ke sana ya. Kita cari kelompok yang lain, pasti kelompok yang lain juga akan ada yang menerima. Mungkin nanti dari kelompok misalkan masuk ke sini, jumlahnya sudah sama, tidak mau, kita alihkan ke kelompok yang lain, kemudian dari kelompok yang lain coba ditukar, ya. Yang ini pindah ke sini, ya ini ke sini, ini masukkan, ya. Kalau kitanya bisa, ya, memberi pengertian terhadap siswa, insya Allah siswa juga akan menerima. Dan kitanya pandai-pandai mengolah bahasa, satu tipe bahasa menggunakan industri yang termudah. Tapi jangan sampai dengan perkataan yang bagaimana menyakitkan atau menakutkan. Ya, itu. Ya. Solusinya jadi pandai-pandai ya. Kita memahami karakter siswa. Ya. Baik di maupun kelompok.
Mungkin hanya itu ya, walaupun penjelasannya mungkin hanya berapa persen puas ya. Memang kalau kenyataannya seperti itu ya Pak ya, nyata adanya seperti itu. Nah bagaimana awal dari misalkan ada kelompoknya, yang pertama menurut saya ya, bangun suasana positif dulu di dalam kelas tersebut dengan kita memberikan wacana pada murid bahwa kita ini sebenarnya tidak ada yang berbeda. Ada kelebihan dan kekurangan pada diri masing-masing dan individu. Jadi bangun suasana positif terlebih dahulu. Kemudian tekankan bahwa kelompok itu lebih mengutamakan kerjasama. Nah kemudian setelah kita bangun suasana yang positif, kita kemudian yang kedua tetapkan peran yang jelas lebih spesifik pada masing-masing kelompok tersebut. Jadi misalkan nih si A yang pintar mungkin cari jawabannya, si B sebagai penulis, si C penyaji. Jadi ada perannya masing-masing di kelompok tersebut agar yang memiliki kekurangan itu kebagian perannya. Jadi jangan kita fokuskan pada satu orang itu. Menurut saya, maaf kurang lebihnya begitu, barangkali kurang puas pasti tidak puas. Super sekali. Terima kasih. Terima kasih ya atas pertanyaannya dan jawabannya juga dari narasumber karena waktunya. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.